Silakan Bro. Kasih bang. Halo, salam Kak Elia. Ya, salam, silakan. Wah, sebuah kehormatan nih bisa bisa join sama Kak Elia nih. Ya, mau tanya apa, brother? Wih, kayaknya cuma mau sharing-sharing sama Kak Elia deh soal teologi proper. Kakak tahu nggak? Prosperity ya. Iya kak. Teologi kemakmuran. Teologi proper tentang Allah, tentang Allah. Oh, Dalam atribut apa? Dalam Allah sendiri itu Allah mempunyai atribut-atribut yang tidak dapat dikomunikasikan kepada manusia kan. Ada atribut-atribut yang bisa dipahami oleh manusia dan tidak bisa dipahami manusia. Betul kak? atribut atau sifat? Atribut mungkin kak. Atribut itu bisa berubah atau tidak? Atribut tersebut kemungkinan enggak. Jangan bilang kemungkinan. Atribut itu tidak akan pernah bisa berubah. Tapi sifat itu bisa berubah. Itu perbedaannya. Oh siap siap. Saya mahasiswa nih kak, masih semester Mhm. 1. Uh, Kemarin baru selesai tentang mata kuliah teologi proper dan pembahasannya itu tentang uh, free will, free will sama apa ya kemarin tentang predestinasi Allah, predestinasi Allah. Mhm. Nah, di dalam, nah ini kita kembali dulu. Uh, Dosa itu kan tidak diciptakan sendiri oleh Allah. Dosa itu tidak diciptakan oleh Allah kan kak? Betul. Ya, Itu berisik itu di mana ya? ya Kamu kak. bisa keluar dulu nggak dari tempat itu? Itu berisik. Oh sebentar kak. Jadi kita nggak enak belajarnya kalau berisik. Oke, gimana kak? Masih sama. Wah, apa ya yang bikin berisik ini? Oke, oke, lanjut, lanjut. Silakan. Berisik masih berisik kak mungkin? Ya masih ada, cuma ya silakan lanjut aja. Saya persilakan. Oke, iya benar yang dibilang Bajo ini saya di asrama. Oke, di tentang predestinasi Allah itu kan, dosa itu sendiri kan tidak diciptakan oleh Allah. Nah, Ya. kita di dalam agama Kristen itu kan juga dibilang adanya free will kak, kebebasan, Ya. kebebasan kak. Jadi teman saya tuh dia nanya ke dosennya itu bilang kan kita misalkan predestinasi Allah itu kan hal yang sudah direncanakan Allah sebelumnya karena Allah adalah kekekalan Allah itu dia udah merancangkan semuanya dari awal sampai akhir dunia ini kan kak, jadi sudah direncanakan gitu. Tapi kalau misalkan Allah merancangkan itu, kenapa masih ada dosa gitu katanya kak? Kenapa masih ada dosa yang dilakukan oleh manusia? Oke. Makanya itulah yang harus diperbaiki pengertian orang dalam mengerti predestinasi. Predestinasi itu dipandang sebagai apa? Dalam pemikiran Calvin, predestinasi itu penetapan Allah, tetapi secara pasif, bukan secara aktif. Sehingga predestinasinya Allah ini itu tidak meniadakan free will. Dan yang terpenting, pengetahuan Allah itu tidak menjadi dasar penetapannya. Memang akan terlihat paradoks bahwa Allah itu telah merencanakan semuanya, tetapi kenapa manusia pada akhirnya berdosa? Yang dengan demikian Allah telah merencanakan dosa, padahal Allah itu bukan sumber dosa. Itu akan menjadi bermasalah, makanya cara kita melihat ini yang harus berbeda. Bahwa memang di dalam kesempurnaan Allah yang tidak berubah itu sebagai atributnya, kekal dia di sepanjang segala abad, itu pengetahuannya dia tentang apa yang akan terjadi
itu tidak menjadi dasar dia menetapkan segala sesuatu. Makanya dia tahu manusia itu akan berdosa, tetapi pada saat yang sama dia menyediakan Mesias sebagai penolong. Gitu. Dan tentunya kejatuhan manusia itu dalam dosa bukan karena Tuhan sudah memaksa mereka atau merancangkan mereka untuk berdosa, bukan. Itu adalah karena Tuhan mengizinkannya di dalam pengetahuannya. Dan justru karena dia tahu itu, makanya dia menyediakan Mesias sebagai penolong bagi kita. Jadi memang predestinasi itu bukan penetapan secara aktif seperti yang dipahami banyak orang, tetapi penetapan secara pasif. Dalam hal ini dikaitkan dengan arti mengizinkan. Dan pengetahuannya Allah itu tidak menjadi dasar penetapannya yang pasif tadi. Gitu. Akan ribet nanti kalau dipaksakan ke ranah filsafat. Dia kekal, dia ini, dia itu. Ya betul, tetapi Allah itu kalau dikatakan Allah merancang dosa, dia bukan lagi Allah. Gitu loh. Ya. Dan kita perlu tahu Calvin itu latar belakang orang hukum, sehingga dia memformulasi pandangan doktrinnya itu dalam kerangka hukum. Dan memang kadangkala itu bertentangan dengan prinsip ketimuran yang adalah tempat lahirnya kekristenan di dalam budaya dan tradisinya. Gitu. Gitu ya, siapa namamu? Aduh. Chen. Kok nggak ada suaramu, Chen? Masih oke. Maaf Kak, agak nge-lag tadi. Keren penjelasannya Kak. Keren. Oke, masih boleh nanya lagi gak Kak? Ya, satu lagi ya, ada banyak yang ngantri. Ini dalam Kejadian 17 itu kan merupakan covenant, janji antara Allah dengan Abraham. Covenant of people chosen kan Kak? Yap. Kejadian 17 itu aku mau kayak gimana ya, mau dibilang ajaran kita dengan agama Muslim itu kan tentu berbeda, jauh sekali berbeda. Tetapi kenapa Allah itu menggunakan sunat gitu, menggunakan sunat sebagai tanda dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Soalnya itu kan Kak, ditulis dalam ayat keberapa itu ya Kak? Ayat 23. Itu kulit katan kan Kak. Nah, kulit katan itu kalau saya googling lagi itu ada persamaan seperti sunat yang dilaksanakan oleh agama Muslim gitu. Jadi mungkin bisakah penjelasan dari Kakak buat sedikit sharing kepada saya? Saya sebenarnya mahasiswa dari pendidikan agama Kristen Kak. Jadi pengen tahu gitu dari Kakak kayak gimana? Kalau dikatakan kita punya kesamaan dengan orang Muslim, tentu itu tidak ada persamaannya ya. Ya betul tidak ada. Beda Persamaannya karena tujuan, kalau pertanyaan kamu tadi kenapa harus sunat yang dijadikan sebagai tanda, kita baca di dalam Kejadian 17 ya. Inilah perjanjianku, kamu mute dulu ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. This is my covenant, which you shall keep between me and you, thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. Nah, kenapa harus disunat? Janji Allah itu kepada Abraham, dia mau menjanjikan seorang keturunan yang datang dari benihnya Abraham. Maka itu ditandai dari keluarnya benih itu, yaitu sunat. Jadi kenapa harus dengan sunat dilakukan? Dan itu pun sunat itu pada usia 8 hari. Kamu tahu kenapa usia 8 hari? Karena 8 itu adalah angka kekekalan, yang artinya perjanjian Allah itu kekal dengan Abraham. Wih, 8 itu infinity. baru tahu Kak, baru tahu.
Tuhan Yesus itu kamu pikir bangkit pada hari keberapa? Sesuai dengan Alkitab dibilang pada hari ketiga. Iya, tapi sesungguhnya itu hari ke-8. Berdasarkan apa tuh Kak dibilang hari ke-8? Hitung aja ke belakang. Ke belakang. Ke belakang gimana ya Kak? Ya kalau dihitung itu kan hari ke-1. Kalau kita lihat dalam Yahudi kan Sabtu itu kan hari ke-7. Kalau dihitung lagi satu ke Minggu kan hari ke-8. Karena sahabatnya Yahudi kan itu hari Sabtu. Ya. Kalau kita mengikuti dari orang Yahudi dari Minggu 1, 2, 3, 4, 5 Sabtu Minggu lagi, Minggu itu hari ke-8 kan. Ya, iya. Makanya Tuhan Yesus itu di dalam dialah perjanjian yang kekal itu ada. Makanya dia disunat pada hari ke-8 juga. Gitu. Jadi kenapa disunat? Itu menunjukkan bahwa dari benihmu ini nanti Mesias itu datang. Buktinya dari mana? Bunda Maria yang dari dia inkarnasi firman itu berasal adalah dari Yehuda, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dari benih Abraham. Maka baik dari Maria, baik dari Yosef, dia adalah Yehuda secara hukum. Karena Maria orang Yehuda, karena Yusuf juga dari Yehuda. Jadi kenapa harus disunat? Untuk menandai bahwa dari benihnya si Abraham inilah nanti janji itu diberi. Nah kalau kita mulai compare dengan sunat dari teman-teman Muslim, apakah itu sama dengan sunat dalam iman Yahudi atau Yudaisme dalam hal ini? Tentu tidak. Esensi sunat dalam iman Muslim itu untuk apa? Dan itu dilakukan pada hari keberapa? Makanya sunat itu, karena baptisan itu adalah penggenapan sunat di perjanjian baru. Kalau sunat bisa dilakukan sejak usia 8 hari, makanya baptisan pun bisa dilakukan setelah usia 8 hari. Karena apa? Kita baca dalam Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat berapa? Harus kamu tahu tentang baptisan. Kolose 2 ayat berapa Kak? Ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Oke. Ayat mulai dari ayat 9 bacakan ya. Mulai dari ayat 9. Baca. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Widih, keren. Baru tahu nih Kak ayatnya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaan kepada kerja kuasa Allah. Jadi orang perjanjian baru itu juga disunat. Kenapa? Kenapa disunat pada hari ke-8? Karena perjanjian itu kekal. Maka di perjanjian baru orang itu pun harus disunat. Tetapi bukan lagi sunat yang dilakukan di zaman Abraham, tetapi sunat yang baru, yaitu baptisan. Agar di dalam baptisan itu kamu turut diikutkan di dalam janji yang kekal itu. Yang dengan demikian akan terjadi yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 29. Kita lihat Galatia 3 ayat 29. Dikatakan di sini bahwa lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Karena perjanjian itu kekal di dalam Abraham, dan janji itu disunat pada usia 8 hari, dan janji itu kekal, maka di perjanjian baru tanda itu diganti melalui baptisan. Dan kita akan mewarisi kekekalan, yaitu kekekalan yang dijanjikan kepada Abraham. Maka oleh karena Kristus kita dibaptiskan, maka kita berhak menerima janji yang kekal itu. Maka kita pun diperhitungkan sebagai keturunan Abraham.
Makanya dikatakan, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Kenapa kamu disebut keturunan Abraham? Karena kepada Abraham itulah janji yang kekal itu diberikan. Maka ketika kita milik Kristus di dalam baptisan, maka kita berhak menerima kekekalan janji itu oleh karena Kristus. Widih, keren, keren. Jadi baptisan itu memang nggak boleh main-main. Orang Kristen tuh ya harus dibaptis karena itu tanda kekekalan itu, misteri. Widih, keren, 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 keren. Baru dapat nih ayatnya di Kolose itu kak. Keren, 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 keren. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Soal Alkitab sih, tapi masih mau nanya lagi teman-teman saya yang biasa sharing-sharing tentang Alkitab. Mungkin nanti bakal join lagi deh kak. Bakal join. Oke. Kalau gitu. Cuma nanya tentang apa? Sebelumnya kakak kayaknya S2 pendidikan agama deh. Kok GG banget. Saya baru 20 tahun. Latar belakang pendidikannya kakak gimana nih? Kok bisa sekeren ini menghafal tentang Alkitab? Nanti saya bilang, nanti kau pikir saya baru 20 tahun dan saya tidak sekolah teologi. Saya belajar sendiri dan saya pun sekarang masih kuliah. Gitu. Samanya kita lagi kuliah juga. Iya, sama kak. Oke lah, makasih kak. Oke ya. Oke. Makasih kak, permisi.